Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Mahasantri EIN Tulungagung kita mulai lagi belajar kitab Taisirul Kholaq. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang bersifatan Rahman, Ar-Rahimi kang bersifatan Rahim. Muqaddimatun ai hadhihi muqaddimah utawi kiki pendahuluan. Alhamdu utawi sekabeh puji patang perkara iku lillahi tetep kagungane Allah Al-Karimi kang mulya, Al-Khallaqi kang ndadekaken makhluk, Al-Khallaqi kang ndadekaken pira-pira makhluk, Al-Khallaqi kang ndadekaken pira-pira makhluk. Wassalatu utawi tambahi rahmat takzim, wassalati utawi tambahi rahmat takzim, wassalamu lan keselamatan iku ala sayyidina muga tetep ing atase Gusti kita rupane Muhammadin Nabi Muhammad, rupane Muhammadin Nabi Muhammad al-mab'uthi kang den utus, al-mab'uthi kang den utus litatsmimi makarimil akhlaki krana arahe nyampurnaake baguse pira-pira akhlak, krana arahe nyampurnaake baguse pira-pira akhlak. Wala alihi lan muga tetep ing ngatasé keluargane Kanjeng Nabi Muhammad. Wala alihi lan muga tetep ing ngatasé keluargane Kanjeng Nabi Muhammad wa ashabihi lan pira-pira sahabate Muhammad. Majaro ing dalem selagine lumaku, majaro ing dalem selagine lumaku apa alkolamu, pulpen atau perangkat nulis atau prabot nulis, apa alkolamu ballpoint atau perangkat nulis atau perabot nulis. Al-talkhisi kang bersihake menungso, at-talkhisi kang bersihaken menungso. Wal bayani lan mertelaake, wal bayani lan mertelaake ala sofahatil auraki ing ngatasé pira-pira lembarane kertas. Saya ulangi lagi. Wal bayani lan mertelaaken pira-pira ngamale menungso ngala sofahatil auraki ing ngatasé pira-pira lembarane kertas. Keterangannya, semoga pujian itu atau segala puji itu
hanya pantas disanjungkan kepada atau disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lainnya tidak pantas. Jadi kalau ada orang yang menyanjung-nyanjung terlalu kepada orang lain, itu sebenarnya tidak pas. Sanjungan yang terlalu itu hanya pantas disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Al-Karimi yang mulia, yang menjadikan makhluk semua. Al-Kholak, Kholako itu maknanya menciptakan. Ja'ala itu juga menciptakan, sama-sama menciptakan. Apa perbedaannya kholako dengan ja'ala? Kalau kholako, dalam penciptaan itu tadi tidak ada dengan makhluk yang lain. Tidak ada campur tangan dengan makhluk yang lain. Kalau ja'ala itu ada campur tangannya dengan makhluk. Alladzi ja'ala bainahu, nah, seperti itu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-mab'uti li tatmimi makarimil akhlak. Dan semoga sholawat dan salam itu tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diutus dengan tujuan menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Jadi Nabi Muhammad diturunkan ke dunia itu tujuannya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Karena apa? Karena sebelum orang-orang sebelum Nabi Muhammad itu akhlaknya kurang sempurna. Makanya diturunkanlah yang namanya Muhammad. Jadi Muhammad diturunkan itu segalanya, itu seharusnya mengikuti Nabi Muhammad dalam segi akhlak, dalam segi tatanan kenegaraan dan lain sebagainya. Karena apa? Nabi Muhammad diturunkan itu atas dasar wahyu Allah. Atas dasar wahyu Allah yang menciptakan semua makhluk. Makanya di situ kehidupan makhluk itu seharusnya mengikuti tatanan Nabi Muhammad, yang di situ semua undang-undang, semua tatanan itu ditransfer dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau semua itu mengikuti arahan-arahan dari Rasulullah atau Muhammad, kehidupan manusia itu tadi akan menjadi aman, pasti itu. Makanya undang-undang di semua negara itu kebanyakan diambil dari Islam sebenarnya. Karena apa? Karena sebelum Islam undang-undang itu tidak sempurna. Tentang keadilan itu adanya pada zaman Rasulullah Muhammad Rasulullah. Wala alihi wa ashabihi. Jadi sholawat dan salam itu tidak hanya disampaikan kepada Nabi Muhammad, tidak.
akan tetapi juga disampaikan kepada keluarga dan beberapa sahabatnya Nabi Muhammad, bahkan pengikut-pengikut Nabi Muhammad selama majaro kolamul at-talkhis wal bayan ngala sofahatil aurab. Selama pulpen itu bergerak, yang bisa membersihkan manusia, akhlak-akhlak manusia, dan menerangkannya lewat tulisan-tulisan di atas kertas. Amma ba'du, anapun ing dalem sakwuse maca bismillah, hamdalah dan seterusnya, fahada mongko utawi iki fahada mongko utawi iki alhamdu dan lain sebagainya, atau fahada mongko utawi iki perkara kang hadir, fahada mongko utawi iki perkara kang hadir iku mukhtasarun, kitab kang karingkes, fi ilmil akhlaki ing dalem nerangaken atau mertelaaken ilmu akhlak, ad-diniyati kang bangsa agama, wadaktuhu lan nganggit sapa ingsun ing hadza mukhtasar ngalatul labis sanati ing ngatasé ngalatul labi ing ngatasé pira-pira wong kang golek ilmu atau mencari ilmu, ngalatul labi ing ngatasé pira-pira wong kang golek ilmu atau mencari ilmu, as-sanati ing dalem taun al-ula kang awal, al-ula kang awal atau kang kawitan, al-azhariyati kang bangsa bulan. Setelah pengarang membaca basmalah dan alhamdulillah, pengarang itu mengatakan bahwa kitab ini hanyalah kitab yang sangat ringkas, yang di dalamnya merupakan ilmu akhlak atau menerangkan ilmunya akhlak secara agama. Pengarang dalam karangannya kitab ini ditujukan kepada orang yang mencari ilmu, yang di situ dalam karangannya dimulai pada tahun yang awal. Wasamaituhu lan ngarani sapa ingsun ing hadzal mukhtasar taisirul kholaki ing aran taisirul kholak, maknane oleh nggampangaken pira-pira makhluk fi ilmil akhlaki ing dalem ilmu akhlak, fil ilmil akhlaki ing dalem nerangaken ilmu akhlak. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun pengarang ini,
Wabillahi lan kelawan Gusti Allah. Al-ismatu. Wabillahi lan iku kelawan Gusti Allah. Al-ismatu utawi nyuwun kebahureksa atau perlindungan. Al-ismatu utawi nyuwun perlindungan atau kebahureksa. Wa biyadihi lan kelawan kekuasaane Allah. Itmamun nikmati utawi sampurnane pira-pira nikmat. Wasametuhu taisirul khalaq fi ilmil akhlak. Pengarang dalam karangan kitab ini itu dinamakan kitab Taisirul Khalaq. Dinamakan Taisirul Khalaq itu mempunyai makna mempermudah terhadap makhluk. Kitab Taisirul Khalaq ini menerangkan ilmu akhlak. Ilmu akhlak tingkah laku manusia. Fakultu wabillahi al-ismatu wabidi itmamun nikmah. Pengarang dalam karangannya ini mengatakan, saya meminta perlindungan itu hanya kepada Allah, dan dengan kekuasaannya lah nikmat itu akan menjadi sempurna. Jadi pertolongan, minta pertolongan itu hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Kalau yang lain itu istilahnya hanyalah sebagai perantara saja. Tolong ambilkan, itu perantara sebenarnya. Tapi yang mengatakan yang demikian itu apa? Apa boleh? Ya boleh. Selama tidak mengkultuskan orang itu sebagai Tuhan. Boleh saja. Kalau ngajinya itu luas, itu tidak mempermudah dalam mengkafirkan orang. Kenikmatan itu sempurna, kenikmatan itu bisa sempurna hanya dengan kekuasaan Allah. Contohnya ini, ada orang kaya raya, seperti yang pernah disiarkan di dalam TV. Ada orang luar yang sangat kaya raya. Hidupnya selalu berkecukupan, tapi dia itu tadi, walaupun demikian, merasa kurang sempurna, kurang nikmat. Karena apa? Karena tidak ada pertolongan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mendapatkan kenikmatan karena tidak tahu jalannya bagaimana, dia itu bersyukur tidak bisa. Yang bisa mendapatkan nikmat adalah orang-orang yang pandai bersyukur. Ilmul akhlaki utawi ilmu akhlak iku ibaratun tetembungan an qawaida saking pira-pira dasar atau undang-undang garis miring undang-undang. An qawaida saking pira-pira dasar
garis miring undang-undang yu'rafu kang bisa kinaweruhan. Yu'rafu kang bisa den weruhi atau kang bisa kinaweruhan biha kelawan qawaid apa solahul qalbi bagusaken ati, apa solahul qalbi baguse ati, solahun wasairil hawasi lan sekerine pira-pira panca indra, wasairil hawasi lan pira-pira sekerine panca indra. Nah, ilmu akhlak itu adalah suatu ibarat, itu adalah merupakan dasar atau undang-undang atau tolak ukur, sebagai tolak ukur akhlak manusia itu baik atau jelek. Itu bisa dilihat dari undang-undang atau dasar tersebut. Semisal Undang-Undang 45 misalnya, kalau orang itu tadi jelek dan tidaknya, melanggar undang-undang dan tidaknya, seseorang dalam bernegara itu bisa dilihat di dalam undang-undang dasar. Ilmu akhlak juga begitu. Akhlak seseorang itu baik dan tidaknya itu bisa dilihat di dalam ilmu akhlak. Ilmu akhlak. Kalau tidak mempunyai ilmu akhlak, orang itu tadi walaupun salah akan mengaku benar. Karena apa? Karena tidak tahu undang-undangnya. Kalau tahu undang-undangnya, ya wes aku tak salah. Aku salah ya wes. Seperti ana yang terjadi di dalam pengadilan-pengadilan. Apa pengadilan agama, apa pengadilan selain agama. Kalau yang diadili itu tidak mengerti undang-undang, itu sangat sukar. Karena apa? Sering berengkel. Berengkelnya karena apa? Karena tidak mengerti undang-undang. Jadi ngomongi mahasiswa yang tahu ilmu dengan mahasiswa yang tidak tahu ilmu itu sudah lain. Mahasiswa yang tahu ilmu itu biasanya kreatif. Tapi kalau mahasiswa yang tidak tahu ilmu itu tidak kreatif. Nah, itu sama dengan itu. Bama du'ahu utawi perkara kang nyelehake hadza mukhtasar iku al akhlaku akhlak min haitsu takhali saking arah-arah gawe pepaes, saking arah-arah gawe pepaes, bimakasiniha kelawan piro-piro bagusi akhlak, bimakasiniha kelawan piro-piro bagusi akhlak, watakholi lan nyepekaken, watakholi lan nyepekaken ankoba ikiha saking piro-piro
alane akhlak, an qabaikiha saking pira-pira alane akhlak yang bisa wa mauduhu al akhlaqu min kaitu takalli bimakasiniha wa takhalli an qabaikiha, yang bisa meletakkan, yang bisa mencipta kitab Mukhtasar ini, itu adalah hanyalah akhlak. Min khaitu takhali bimakasiniha wa takhalli an qabaikiha. Sekira akhlak itu tadi bisa memperindah dan memperindah diri dengan cara memperbaiki akhlaknya seseorang dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang jelek. Wa samratuhu utawi woe atawa buahe akhlak, wa samratuhu utawi woe garis miring buahe akhlak iku sholahul qalbi, baguse ati, wasairil hawasi lan sekerine pira-pira panca indra, wasairil hawasi lan sekerine pira-pira panca indra, panca indra fid dunya ing dalem donya, wal fauzu lan merkoleh kabejan, wal fauzu lan moleh merkoleh kabejan, bi'aklal marotibi kelawan luweh luhure pira-pira derajat, bi'aklal marotibi kelawan luweh luhure pira-pira derajat, fil akhirati ing dalem akhirat. Samratu wa samratuhu solahul qalbi wa sairil khawasi fitunya. Buahnya orang yang mempunyai akhlakul karimah itu adalah hatinya menjadi baik, hatinya menjadi baik, dan juga semua anggota tubuh atau panca indera itu juga baik di dalam dunianya. Nah, kalau orang itu mempunyai akhlakul karimah, dan di akhiratnya akan mendapatkan kemuliaan, derajat yang tinggi di akhirat. Di dunia juga baik, di akhirat juga baik. Makanya tuntunan Nabi Muhammad, tuntunan Rasulullah SAW di akhir berdoa, di akhir doa itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nek dunyane ya apik, nek akhirate ya apik. Ngono lho jalukane. Dah, sekian saja pertemuan pertemuan dalam pembukaan
Taisirul Qalaq pada hari ini. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.